Hello guys, welcome back again. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara suku Sangir Siau Talaut, orang Sangir, apakah itu orang Sangir Tagulandang, orang Sangir Siau, orang Sangir Talaut, di mana saja, dan suku Minahasa. Jadi kata Minahasa ini lebih merujuk kepada suatu bangsa, karena Minahasa ini berarti Maesa, jadi satu. Nah, dalam suku-suku Minahasa itu dilihat bahwa dalam kajian linguistik ada beberapa suku yang memiliki kajian yang sama, yaitu kalau kita melihat dalam segi bahasa bahwa bahasa Tongbulu, bahasa Tonsawang, Tonsea, Tontemboan, Tolour itu memiliki kemiripan. Jadi 89-90%. Sedangkan bahasa Bantik, bahasa Ratahan itu justru memiliki kemiripan dengan suku Sangir Talaut. Sehingga Sangir ini dimasukkan dari subsuku, subetnis suku Minahasa. Nah, kalau kita melihat legenda-legenda tua yang terjadi di daratan Sangihe dan Minahasa itu hampir terjadi di tahun yang sama. Contoh legenda Toor Lumimuut. Ini mirip juga dengan legenda Guman Sarangi. Jadi bukan sejarah, karena cerita ini sudah diwariskan turun-temurun dan tidak memiliki referensi silang, hanya warisan-warisan. Jadi dalam kisah-kisah di Minahasa memang, jadi cerita Toor dan Lumimuut ini memiliki banyak versi dalam suku Minahasa. Ada yang mengatakan bahwa Toor ini muncul dari batu karang di atas bukit. Sebagian juga mengatakan versi bahwa beliau adalah ibu dan anak yang harus mengembara ke selatan dan ke arah yang lainnya, yang satu membawa Tawaong dan yang satu membawa Tuis. Jadi cerita ini sudah terlalu tua. Memang secara turun-temurun kita bisa meyakini hal tersebut karena itu adalah warisan leluhur. Seperti juga dengan kisah Guman Sarangi dan Sangiang Konda Uraeng. Jadi saya mau tekankan di sini bahwa Guman Sarangi itu bukanlah nama sebenarnya dari orang itu, tapi itu diambil dari bahasa lokal, Guman Sarangi. Guman artinya kedatangan beliau itu mengakibatkan guru gemuruh petir, dan Sangiang Konda juga adalah gelar karena mereka tidak tahu nama mereka berdua ini siapa. Seperti juga dengan kata Toor dan Lumimuut memiliki banyak yang versi, dan kedatangan mereka pun berdasarkan beberapa sumber penuturan cerita itu berasal dari tahun yang sama, dari abad ke-12 sampai ke abad 13. Nah, sampai sekarang Guman Sarangi ini dan Sangiang Konda itu tidak memiliki makam di wilayah Sangihe. Dia hanya memiliki keturunan. Karena dari cerita-cerita orang tua bahwa mereka berdua ini dikisahkan juga kembali ke Kayangan atau kembali kemanakah, atau mereka pergi kemana, tidak ada yang mengetahui karena tidak ada makam mereka. Mereka hanya memiliki keturunan yang melahirkan para raja dan pemimpin di Sangir Talaut. Seperti juga dengan kisah Toor dan Lumimuut yang oleh beberapa penuturan cerita itu terjadi di abad yang sama dengan kisah Guman Sarangi dan Onda Asa ini. Jadi Guman Sarangi dan Onda Asa ini kalau dalam ceritanya juga didampingi oleh para dewa, dan mereka juga diberkati untuk melahirkan keturunan dan para pemimpin, menghasilkan keturunan sebagai pemimpin. Begitu juga dengan Toor dan Lumimuut, mereka juga diberkati oleh Sang Karema ini untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang menjadi pemimpin di masa depan. Nah, kalau dalam Minahasa itu kita menyebutnya dengan kata melesung. Jadi kepercayaan melesung ini ada namanya itu kepercayaan Kapelian dan Poso, Kapelian dan Paposanan. Sedangkan dalam bahasa Sangihe juga disebut dengan kata Peli dan Poso. Jadi Peli dan Poso itu sama, artinya itu sesuatu yang diatur atau tidak boleh dilanggar. Jadi dalam akar-akar kata ini kita menemukan bahwa kita memiliki hubungan. Tetapi untuk lebih enaknya, saya akan membacakan beberapa referensi penuturan sejarah tentang kisah Toor dan Lumimuut ini berdasarkan versinya dia ya. Jadi ini bukan versi baku karena masing-masing penutur cerita memiliki versi tersendiri. Jadi saya mengambil versi dari istilah versi yang mengandung cerita dan tahun. Jadi bukan
kalau ada kan versi tentang bulan atau batu karang, seperti juga di Sangir ada cerita yang versi seperti itu, dari telur di atas pohon menjadi manusia. Nah, saya akan mengambil dari versi yang jalan cerita. Jadi dikisahkan di sini bahwa Toar dan Lumimuut adalah nenek moyang bangsa Minahasa. Jadi Minahasa ini disebut dengan bangsa. Kenapa disebut bangsa? Karena dia memiliki banyak ras dan bahasa. Jadi ke-9 subsuku dan subsuku itu memiliki juga perbedaan bahasa. Ada sebagian perbedaan yang jauh, ada juga perbedaan yang dekat. Jadi contohnya kalau di Sangir dan Minahasa itu memiliki bahasa yang sama untuk menyebut manusia atau orang, yaitu Tou. Kalau bahasa Sangir kan Tau, tapi bahasa Minahasa itu Tou. Nah, sejarah Toar dan Lumimuut dimulai pada saat berdirinya Kekaisaran Mongolia. Ya, ini menurut versinya dia ya. Yang dipimpin oleh Kaisar Genghis Khan pada tahun 1206. Nah, ini sudah selaras dengan kisah-kisah Gumesarangi ini yang berasal dari Mindanao, dan mereka itu juga ceritanya berasal dari Mongolia. Genghis Khan mempersatukan suku-suku Mongolia yang terpecah dan saling berselisih antara satu dengan yang lain. Di panglima perang Genghis Khan pada saat itu adalah Toar. Nah, di sini ada marganya ini, Toar Lahope. Saya kurang tahu ya, kita bacakan saja. Di bawah kepemimpinan Toar, pasukan Kekaisaran Mongolia berhasil menguasai seluruh benua Eurasia. Penaklukan tersebut dimulai dengan menguasai dinasti Xia Barat di Republik Rakyat Tiongkok Utara dan Kerajaan Khawarizmi di Persia. Pada masa puncak kejayaannya, Kekaisaran Mongolia berhasil menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara dan Eropa. Panglima Toar memiliki seorang kekasih yang bernama Lumimuut. Dia adalah pelayan di istana kaisar. Jadi Lumimuut adalah seorang gadis cantik yang kecantikannya disetarakan dengan dewi-dewi dan sikap tuturnya halus serta berbudi. Kecantikan Lumimuut ini membuat Ogedei Khan, anak dari Genghis Khan, tergila-gila kepadanya. Dibutakan oleh kecantikan Lumimuut, Ogedei Khan berencana menyingkirkan Toar. Usaha pembunuhan itu diketahui oleh Toar dan laporan seorang bawahannya. Karena tak ingin berseteru dengan Ogedei Khan yang merupakan calon pengganti Kaisar Genghis Khan, Toar berencana untuk melarikan diri bersama Lumimuut menggunakan kapal. Jadi kalau dalam kisah Gumesarangi itu, ini Gumesarangi ini kan nama yang diberikan oleh orang Sangir. Mungkin dia kalau terdampar di dataran Minahasa, mungkin namanya Mawi Rengkang ke, atau siapa ke, Mawuka, atau siapa ke, Rumem, terserahlah, tergantung dengan nama lokal. Kalau di Bola Mongodo mereka menyebutnya dengan kata Gumalangit. Jadi kalau dalam kisah Gumesarangi dan Sanghyang Konda ini, Gumalangit dan Sanghyang Konda ini, dikisahkan bahwa Gumalangit ini adalah anak raja yang bersaing sehingga dia tunggal ke kerajaan di Tuis, kerajaan Mengindanau, kerajaan juga yang dibentuk oleh para masyarakat-masyarakat yang berasal dari Mongolia kuno. Maka dia melarikan diri bersama Sanghyang Konda ke wilayah selatan. Direstui oleh para dewa, mereka akhirnya mendirikan kerajaan sendiri atau membuat komunitas tersendiri, karena beliau rencananya akan dibunuh oleh pesaingnya. Nah, kalau di sini kan Ogedei Khan berencana menyingkirkan Toar. Usaha pembunuhan itu diketahui oleh Toar dan laporan seorang bawahannya. Karena tak ingin berseteru dengan Ogedei Khan yang merupakan calon pengganti Kaisar Khan, Toar berencana untuk melarikan diri bersama Lumimuut menggunakan kapal. Pada saat akan berangkat, pasukan pembunuh yang dikirim oleh Ogedei Khan menemui lokasi kapal Toar dan Lumimuut. Toar menyuruh Lumimuut untuk berangkat lebih dahulu ke tempat yang mereka sepakati. Sementara ia dan anak buahnya yang setia bertempur melawan pasukan pembunuh bayaran Ogedei Khan. Toar berhasil selamat dari usaha pembunuhan Ogedei dan melarikan diri ke wilayah Xia. Di sana ia bersembunyi selama 2 tahun sebelum menyusul Lumimuut. Kapal Toar berlabuh di sebuah pulau kecil yang kosong bernama Lihaga. Nah, ini sudah mengarah ke Sulawesi Utara. Ia berencana tinggal di pulau itu karena dirasanya aman.
Tetapi sulitnya air tawar di pulau tersebut membuat Toar berpindah ke Pulau Tarise. Selama beberapa waktu, Toar menyusuri pulau-pulau di sekitar Talise untuk mencari tahu keberadaan Lomi Muut. Saat ia tiba di Pulau Bangka yang ternyata berpenghuni, ia mendengar bahwa beberapa tahun lalu ada rombongan orang asing yang datang dengan kapal Likupang. Di antara rombongan tersebut terdapat seorang wanita cantik. Toar berangkat ke Likupang dan menemui Lomi Muut bersama rombongannya di Likupang. Lomi Muut tinggal bersama seorang wanita tua bernama Karema. Ia adalah pemimpin yang dituakan di kampung tersebut. Toar dan Lomi Muut dinikahkan oleh Karema pada tahun 1218 di Likupang. Mereka tinggal di sana selama 3 tahun sampai datangnya rombongan pasukan Ogedekan yang mengejar mereka ke Likupang. Akibat pengejaran ini, Toar memutuskan bahwa tinggal di daerah pesisir tidak aman karena kapal Ogedekan bisa datang kapan saja. Toar dan Lomi Muut membawa rombongan mereka ke daerah pegunungan dan membangun pemukiman di tempat yang bernama Kanonang. Toar meninggal di sana pada tahun 1269 dalam usia 86 tahun. Jadi ini juga adalah versi pencerita ya, karena sesuatu yang terjadi di masa lampau yang tidak memiliki referensi silang itu dikatakan sebagai legenda atau cerita. Nah, cerita ini juga mirip dengan cerita Guman Sarangi, di mana dia juga adalah seorang anak raja atau panglima perang yang harus melarikan diri bersama Sang Hyang Konda yang sangat cantik, dan mereka melahirkan keturunan menjadi para raja di Sanghyang ini. Jadi pada waktu mereka datang itu di Sanghyang itu sudah ada masyarakat. Jadi mereka ini ceritanya adalah para pemimpin yang terdampar dan mereka melahirkan para pemimpin. Nah, itulah kira-kira kisah dari beberapa sumber cerita yang boleh kita sandingkan. Jadi ini kisah-kisah ini akan mempersatukan kita sebagai orang Sulawesi Utara dan orang Indonesia. Oke, thank you for watching, and mohon maaf jika ada kesalahan penuturan kata, dan I hope you like this video and don't forget to subscribe. Thank you.